Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku terkasih, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Sebagaimana biasa, Bapak Ibu, kita akan mengawali seluruh kegiatan kita satu hari ini dalam kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Dan mari masuk Bapak Ibu dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini Sabtu 3 Desember 2022, firman Tuhan untuk kita diambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 16. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Apehonokudo huhut akahataku tubagasan pamanganmu. Jala tabuni honokuho marhitisian pangalinggum nitangaku. Lau manuan akal langit, jala paujak tanoon, huhut madok tu Sion, bangsok kudoho. Demikian firman Tuhan. Engkau adalah umatku. Ibu, bapa, dan saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus, betapa mahalnya arti sebuah kepemilikan. Mari Bapak Ibu, kita lihat bagaimana pengaruh kepemilikan ini di dalam kehidupan kita. Ada seorang anak yang sedang menanti-nantikan ayahnya pulang dari kerja, hingga dia duduk di tepi sebuah pantai dengan satu keyakinan, ayahnya akan segera tiba. Kapal demi kapal dia tunggu, ayahnya tidak kunjung tiba, Bapak Ibu. Hingga semua orang sudah takut karena sudah terlambat dari waktu yang biasanya si bapak ini pulang. Tetapi si anak ini tetap tenang. Sedikit pun tidak ada terbersih ketakutan di dalam wajahnya. Hingga seorang bapak menanya dia, semua orang di sini sudah khawatir, ayahmu belum pulang. Tetapi mengapa kamu tidak khawatir? Lalu si anak ini berkata, aku adalah miliknya. Kalau terjadi apa-apa dengan ayahku, pasti ada sesuatu tanda yang meyakinkan saya akan hal itu. Tapi tanda itu tidak ada, dan saya yakin benar ayahku akan segera tiba. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tunggu punya tunggu, dan benar ayahnya pulang. Mereka pun berjumpa. Si anak ini sangat senang. Lalu salah seorang yang ada di situ bertanya kepada si anak ini, kok kamu tadi begitu yakin?
ayahmu pulang padahal semua sudah khawatir. Lalu si anak ini berkata, saya yakin ayahku pulang karena dia mencintai saya. Keyakinan itu sedikit pun tidak tergoyahkan dalam diri saya. Itulah hidup saya. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, apa yang mau kita lihat di sana, ikatan emosional. Kepemilikan seorang ayah terhadap anak mengandung ikatan emosional yang tidak bisa diukur dan dibatasi oleh logika atau rasio manusia. Sering tidak bisa diterangkan dengan rumusan-rumusan ilmiah. Tetapi dalam realitas kehidupan sehari-hari, sungguh ikatan emosional itu bisa dirasakan dan bisa dihayati di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, demikianlah umat Israel dalam nas kita. Umat Israel sudah terbuang. Israel Utara telah terbuang 722 sebelum Masehi ke Asur. Dan Israel Selatan telah terbuang 587 sebelum Masehi ke Babel. Ketika mereka di pembuangan, ada banyak orang yang bertanya, apakah kalian masih percaya akan Tuhan yang senantiasa setia, melindungi, memelihara, dan membangun hubungan dengan kamu? Uniknya Bapak Ibu, persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan dihadapi umat Israel, tetapi sedikit pun mereka tidak goyah akan kepemilikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hingga mereka selalu punya hubungan emosional yang tidak terbantahkan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, penegasan seperti itu yang mau kita lihat dalam nas renungan kita hari ini. Si penulis nas ini, yaitu Nabi Yesaya, mengingatkan umat Israel akan Tuhan yang senantiasa setia menaruh firman-Nya ke dalam mulut mereka. Itu artinya firman Tuhan senantiasa hadir, berdiam di dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya ialah, apakah mereka selalu hidup di dalam firman Tuhan? Firman yang berkuasa, firman yang menghibur, senantiasa hadir, senantiasa tinggal di dalam kehidupan mereka. Inilah sebenarnya sumber kekuatan yang boleh dimiliki oleh umat Israel hingga mereka dimampukan menghadapi pembuangan, dan pada waktunya mereka dibawa pulang dari pembuangan ke Yerusalem. Nabi Yesaya juga menegaskan dalam nas kita bahwa Tuhan menyembunyikan mereka dalam naungan tangan-Nya. Itu artinya tangan Tuhan yang teracung kuat senantiasa melindungi umat Israel, menyelamatkan mereka dari berbagai ancaman bangsa sekitar, hingga mereka boleh hidup dengan nyaman meskipun di tengah berbagai tantangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, salah satu dasar Nabi Yesaya menegaskan ini ialah kepemilikan Tuhan atas umat Israel yang
tidak pernah batal, yang tidak pernah usang, yang senantiasa terpelihara di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Yesaya berkata, engkau adalah umatku. Umat Israel sebagai umat Tuhan, di mana Tuhan berkenan menjadikan mereka menjadi miliknya, senantiasa terpelihara atas pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk kita, dan secara khusus membekali kita, menguatkan kita, melakoni segala aktivitas kita satu hari ini. Bapak Ibu, satu jaminan diingatkan oleh firman Tuhan ini kepada kita, bahwa firman Tuhan selalu tinggal di dalam kehidupan kita. Itu artinya firman Tuhan akan senantiasa menguatkan kita, menghibur kita, mengajari kita, hingga kita boleh melakoni segala kegiatan kita satu hari ini. Mungkin Bapak Ibu, kita akan berkata ada banyak tantangan, ada banyak ancaman, ada banyak kesulitan di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita disembunyikan di dalam naungan tangan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, tangan Tuhan yang teracung kuat melindungi kita, dan kita berada di dalam pemeliharaannya. Karenanya Bapak Ibu, tidak ada alasan kita untuk meragukan pertolongan Tuhan, untuk khawatir, untuk takut menjalani segala aktivitas kita satu hari ini. Secara khusus Bapak Ibu, di saat kita telah memasuki minggu Advent, marilah Bapak Ibu senantiasa bersekutu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang senantiasa menghibur kita hingga di minggu Advent ini. Kita boleh mempersiapkan diri kita, hati kita secara benar, hingga pada gilirannya kita boleh menerima Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, jangan pernah ragu bahwa Tuhan adalah sang pemilik kehidupan kita. Kita adalah umat Tuhan. Kita begitu mahal ditebus. Karenanya Bapak Ibu, mari lakoni segala aktivitas kita satu hari ini di dalam kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Selamat bekerja, selamat berkarya. Firman Tuhan senantiasa menghibur kita. Amin.